itu. Bisa. Pakai itu. Nah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul ini untuk kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Kita boleh diberkati, kita boleh menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Itu semua karena kasih-Nya, anugerah-Nya begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh nyata di dalam sepanjang kehidupan kami semuanya. Haleluya Yesus. Hidup
kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Yesus buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Saat ini Tuhan kami datang sujud di hadapan Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan ya Bapa. Bawa hati kami Tuhan, bawa pikiran kami, bawa jiwa kami Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu dengan sepenuh hati kami ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau melihat seluruh sidang jemaat yang boleh hadir pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau mengurapi kami semua ya Bapa. Engkau menguduskan setiap pribadi dari kami Yesusku. Sehingga kami yang boleh datang pagi hari ini Tuhan, kami semua diberkati. Sehingga saat kami pulang, kami tidak dengan sia-sia, tapi kami pulang bawa berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sendiri yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Ada sukacita, amin. Boleh berikan salam ke kanan dan ke kiri dengan senyuman yang penuh dengan sukacita, karena pagi hari ini kita diberikan kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berkumpul dalam anugerah Tuhan, amin. Haleluya. Bersukacita semua di
di dalam rumah Tuhan. Kita mau tunjukkan bahwa kita saat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Yang merasa sehat, yang merasa bersuka cita, kita mau bergoyang ke Tuhan Yesus. Amin. Nggak perlu malu-malu kalau kita mau bergoyang ke Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan Cinta Kasih Tuhan, mungkin ingin bernyanyi, mungkin ingin menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan secara pribadi, monggo dipersilakan maju ke depan. Kita tunggu dengan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Tinggal
Tuhan. Lagu ini berkata saudara bahwa kita punya sahabat yang setia. Dalam keadaan apapun, mungkin tidak ada yang menolong kita, tapi hanya Yesus yang mau menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Saya sudah bangkit berdiri sekali lagi kalau tidak keberatan. Kita mau bergoyang untuk Tuhan Yesus. Menjalani hidup ini Bapak Ibu Saudara, tanpa Tuhan di samping kita tidak mampu untuk berdiri sendiri menjalani kehidupan ini. Haleluya Yesus. Dalam wajah-Mu kami mau berseru di hadapan-Mu Tuhan. Dalam pertolongan kami hanya datang dari Yesus, satu-satunya juru selamat. Amin. Ku tak
Haleluya Bapa. Sungguh Tuhan, kekuatan kami, pengharapan kami ada dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Kami perlukan pertolongan-Mu Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau lawat setiap kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih hari lebih heran. Engkau bukakan segala tingkap-tingkap firman-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini kita boleh kembali lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Kita baca bersama-sama saudara ya. Jadi teman. Amin. 1, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu diri dariku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam kemanian dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Puji nama Tuhan. Sebuah ungkapan Rasul Paulus setelah dia menyatakan di dalam ayat yang pasal yang ke-12 ayat 1 dan seterusnya, di situ Paulus mengungkapkan pengalaman pribadi dirinya dengan Tuhan. Ya, kekristenan itu adalah pengalaman pribadi. Amin. Jadi ya, terkadang ada pengajaran itu penting bagi kita semua anak-anak Tuhan. Pengajaran itu penting untuk pengetahuan tentang firman Tuhan, itu penting. Tapi lebih dari sekedar pengetahuan akan firman Tuhan, yaitu pengalaman pribadi. Katakan pengalaman pribadi. Yang menjadi pertanyaan pagi hari ini, sudahkah kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Bagi anak-anak Tuhan, kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Paulus sangat banyak sekali mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, sampai dia pernah juga berkata bahwa jangan macam-macam kamu dengan aku, sebab dalam tubuhku ada tanda-tanda Kristus. Pengalaman pribadi
yang Paulus terima setelah dia menjadi hamba Tuhan, menjadi rasul. Dia mengalami banyak pergumulan, banyak penglihatan, banyak pengalaman pelayanan di mana dia pernah ditolong Tuhan, dia pernah alami ini dan itu, banyak sekali pengalaman. Dan pernah suatu saat dia katakan, itu 14 tahun yang lalu, ada seorang di mana dia terangkat ke sorga, tingkat yang ketiga. Saudara bisa baca di dalam ayat yang kedua. Dikatakan entah di luar tubuh atau di dalam tubuh, aku tidak tahu. Paulus menyaksikan bagaimana dia pernah diajak Tuhan ke sorga. Namanya pengalaman pribadi, ya memang tidak bisa dijadikan doktrin, saudara. Tetapi pengalaman pribadi itu diceritakan, ini adalah apa yang aku alami dengan Tuhan. Rasul Paulus merasa, aku masih manusia biasa, aku belum mati, tetapi aku sudah pernah ke sorga. Itulah sebabnya dia juga pernah berkata, siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Dan dia sudah tahu, gitu lah. Kalau bersama Yesus nanti mati di sorga, dan dia sudah alami itu, gitu lah. Dia sudah datang di situ, sehingga apapun orang berkata apa tentang Paulus, apapun yang dialami oleh Paulus, Paulus harus mengalami aniaya ini dan itu, no problem, silakan. Endingnya sorga loh. Gitu. Dia sudah tahu, dan dia yang sudah tahu ke sana, sudah melihat itu, dia saksikan dan dia catat dalam kitab di dalam Korintus ini. Ini loh, aku pernah mengalami itu. Saudara bisa baca ayat 2, 3, 4, 5. Di situ Paulus ceritakan itu. Tetapi diakhiri dengan ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, memang seringkali pengalaman pribadi dengan Tuhan, kalau kita tidak waspada, bisa kita akhirnya sombong, saudara. Merasa rohani yang paling tinggi. Karena merasa cuma aku yang bisa bertemu dengan Tuhan. Cuma aku loh yang pernah ke sorga. Cuma aku loh yang pernah bermimpi bertemu Tuhan. Ya, bisa jadi itu sombong. Bukankah seringkali kita mendengar kesaksian-kesaksian yang terjadi dalam kadang dalam ibadah, atau mungkin di mana aja gitu. Ada yang bilang, oh, aku bertemu dengan Yesus. Apakah itu benar? Bisa jadi benar. Aku bertemu dengan ini, aku alami, aku melihat ini dan itu. Ya, kita nggak bisa katakan, oh itu salah. Nggak gitu, Alkitab nggak bicara gitu. Pengalaman pribadi. Namanya pengalaman pribadi, dan itu menguatkan, kecuali kalau pengalaman pribadi itu kan ya semua dapat segala sesuatu dapat diuji. Dan dari pengalaman pribadi itu, next bagaimana? Hidupnya jadi berantakan, oh berarti bukan dari Tuhan. Tetapi dari pengalaman pribadi yang ada, terus bagaimana endingnya, kehidupannya. Dan kita tahu bagaimana Rasul Paulus. Rasul Paulus berdoa setelah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan yang luar biasa dahsyat. Rasul Paulus ada sesuatu yang dirasakan, di mana dia sudah berdoa sampai 3 kali, saudara. Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu, demi nama Tuhan. Orang-orang yang tak doakan, setan itu pergi semua. Saking banyaknya orang yang minta disembuhkan, aku tidak bisa menjamah satu persatu. Sapu tanganku tak bagi-bagi, sembuh. Kurang dahsyat gimana sih Rasul Paulus?
dipakai Tuhan luar biasa Rasul Paulus. Tapi dia juga punya pengalaman pribadi yang pahit dengan Tuhan. Tetapi pengalaman pribadi yang pahit itu tidak membuat Paulus kecewa. Sudah kita baca toh? Setelah mengalami penyataan yang luar biasa dahsyat dari Tuhan, dia mengalami sebuah yang dia anggap sebagai ini bahasa semacam bahasa kiasan, duri dalam daging. Artinya sesuatu yang tidak bisa diambil, ya mungkin ya itu bukan kalau zaman sekarang berarti duri dalam daging itu bisa diambil. Tidak seperti itu, saudara. Maaf saudara ya, beberapa hari yang lalu Yona sakit, terus ngomong, "Pak, Yona tidak bawa apa-apa." Covid kamu. Kamu kena Covid itu kalau zaman dulu. Ya ngobrol sama saya saudara, ya dia sembuh, saya yang dasarnya saya juga gampang ketularan gitu ya. Oke, itu nggak diperpanjang saudara ya, itu bukan firman Tuhan tadi itu. Ya, sampai mana tadi? Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan dan jawaban Tuhan menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Rasul Paulus berkata, ayat 7 itu tadi sudah kita baca, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu perhatikan ayat 8, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jawaban Tuhan, enggak, itu sengaja tak taruh di dalam tubuhmu. Ya, istilah duri dalam daging ini kalau orang-orang teologi itu ada beberapa penafsiran saudara, tapi saya tidak mau menafsirkan itu. Intinya ada semacam batu sandungan dalam pelayanan Rasul Paulus, sehingga semacam ini mengganggu pelayanan Paulus gitu. Sesuatu yang mengganggu pelayanan Paulus ini, Paulus bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak mau seperti ini. Tapi Tuhan bilang, ya alami saja. Bukankah engkau sudah menerima sesuatu yang baik daripadaku? Nikmati, sebab apa yang kamu rasakan, supaya kamu tahu dan kamu tidak sombong. Terkadang kita bisa menolong banyak orang, tetapi terkadang juga semacam sesuatu yang jadi batu sandungan bagi kita. Bisa menolong tapi diriku sendiri tidak bisa tertolong. Sengaja Tuhan buat itu supaya saudara dan saya tidak sombong. Om saya almarhum dipakai Tuhan luar biasa. Dia seorang penginjil yang luar biasa, dipakai Tuhan kemana-mana, keliling Indonesia saudara. Orang ada yang dibaptis, ada yang bertobat, ada yang didoakan sembuh. Banyak sekali, setan pergi dan seterusnya, tapi dirinya sendiri sakit saudara. Kadang harus dipapah, digotong, tetapi kalau dia sampaikan firman Tuhan dan dia berkhotbah, setelah firman Tuhan disampaikan, banyak orang yang datang kepada Tuhan.
luar biasa dipakai Tuhan. Nama Tuhan dari Bojonegoro, anak dari Opa Tuela yang nomor 1, Opa Tuela, sudah almarhum, lebih duluan almarhum daripada Opa. Dia dipakai Tuhan luar biasa, tapi kondisinya seperti itu. Banyak sakit yang dirasa, tetapi banyak yang disembuhkan. Nah ini seringkali yang terjadi dalam pelayanan yang Tuhan Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam pelayanan, seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus dari kondisi-kondisi seperti itu ada tercipta sebuah ungkapan-ungkapan yang dahsyat, yang jarang hal itu dapat diungkapkan oleh manusia biasa. Bersukacitalah dalam Tuhan, tetaplah bersukacita. Kenapa dia katakan seperti itu? Iya, karena aku juga bersukacita dalam Tuhan, di dalam segala perkara, dalam sakitku juga aku bersukacita. Paulus alami kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi dia juga banyak mengalami pertolongan Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat, tetap di 2 Korintus tapi pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak. Tetapi harta ini kami punyai dalam perjalanan tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi Paulus juga merasakan bagaimana Tuhan, ya pengalaman pribadi Paulus dalam pelayanan, bahwa dia punya kekuatan yang luar biasa dahsyat, dan dia tahu itu bukan dari dirinya sendiri, karena dia bukan orang yang hebat. Dia sebelumnya juga tidak belajar ilmu kanuragan. Dia tidak mempelajari bagaimana ilmu bela diri yang terbaik. Tetapi apa yang dirasakan Paulus, dia sendiri heran, kenapa kok bisa seperti ini begitu. Semua itu kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8. Dalam segala hal kami tertindas, tetapi kami tidak terjepit. Perhatikan di situ. Bukankah itu pertolongan yang luar biasa dari Tuhan untuk Rasul Paulus? Dikatakan kami ditindas, tapi aku tak merasa terjepit karena ada sukacita dari Tuhan. Amin. Apakah hal itu juga menjadi pengalaman saudara? Kami habis akal, namun tidak putus asa. Pernahkah kita merasa habis akal? Aduh, sudah tidak ada jalan keluar lagi, tapi tidak putus asa. Rasul Paulus senantiasa ada jalan keluar karena Tuhan. Amin. Ada pertolongan Tuhan bertubi-tubi, berkali-kali Rasul Paulus alami pertolongan Tuhan. Apalagi saudara? Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Ya, Paulus alami banyak aniaya. Berulang kali disesat, berulang kali alami aniaya. Dilempar batu, diusir. Ada saudara-saudara palsu yang mengaku dia percaya Tuhan, tetapi ternyata pembohong. Dia banyak alami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya sampaikan, begitu luar biasa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Sekali lagi, itu semua yang disampaikan Paulus itu adalah sebuah
pengalaman-pengalaman hidup di dalam pelayanannya, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mengalami itu, atau bisa mengalami hal-hal yang lain lagi yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Tidak harus seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Bukankah Tuhan memberikan talenta kepada yang dipercayakan itu sama Tuhan itu? Ada yang 2, ada yang 5, ada yang 1. Tergantung kemampuan kita. Rasul Paulus mungkin mengalami menerima talenta 5, tanggung jawab yang besar, tetapi juga dengan pertolongan Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Pengalaman pribadi itu yang akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Saya sempat mencari sebuah ini bagian dari bukan ilustrasi, tetapi sesuatu yang bisa meneguhkan kita. Mungkin jemaat-jemaat yang lama ingat itu sebuah pujian. Pujian ini pujian internasional, diciptakan oleh seorang yang bernama Fanny Jane Crosby, dan itu diterjemahkan di berbagai bahasa. Dia seorang yang tunanetra, buta, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia hidup di tahun 1800-an. Dan lagu ini tercipta tanggal 24 Maret 1820. Ada yang sudah lahir? 1820, berarti berapa? 204 ya? Iya 204 kayaknya. Lagunya simple, saudara. Lagu ini semua kalangan gereja menyanyikan pujian ini. Saya nyanyikan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus Allah. Saya tuh ngambil lagu nada mesti ketinggian, saudara. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ada sebuah kalimat-kalimat yang diulang, tapi saya mau sampaikan kalimatnya sederhana. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus menjadi ciptaan baru dari Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Seorang buta, saudara. Seorang difabel atau apa namanya, saya itu lebih senang dengan bahasa asli gitu ya, cacat begitu ya. Itu mungkin kalau kaki yang patah, tidak punya kaki, tidak punya ini, tidak punya itu, masih ada senyumnya, saudara, karena masih bisa melihat alam ini.
bisa melihat alam, bisa melihat keindahan. Kalau buta, orang berkata, ngomong gitu, oh bisa kalau ada sesuatu yang indah gitu. Pasti dalam hatinya apa yang dirasa saudara? Indah. Indah bisa dirasa kalau mata kita bisa melihat. Saya tidak buta saudara, tetapi dengan usia saya harus pakai kacamata. Saya kalau pakai kacamata gini supaya bisa lihat saudara gitu ya. Ini kacamata baca saudara. Kalau gini gitu saudara sudah tak kelihatan saudara. Wajah saudara secantik apapun saya tak lihat ya. Kalau saya begini saudara. Jadi kalau saya begini baru bisa lihat. Ternyata sudah mandi semua. Amin. Gitu aja amin. Ya. Artinya baru pakai gini ya. Ini saya seringkali merasa terganggu dengan kacamata. Padahal dulu waktu masih muda lihat orang pakai kacamata, waduh, ganteng, cantik, asik ya pakai kacamata. Kadang foto-foto pakai kacamata hitam, wah, asik ya. Ternyata setelah pakai kacamata tidak enak. Saya tanya banyak, berapa pinnya? Min 5. Dan dari situ tidak bisa lihat apa ya kalau min 5, tidak bisa lihat gitu ya. Saya tidak terlalu banyak, plusnya itu hampir 2, tidak terlalu banyak. Tapi saudara, seringkali ya saya kan suka itu garam-garam apa, elektronik begitu, hal-hal yang kecil-kecil. Kadang sudah duduk di bawah, baru keringan, aduh kacamata. Gitu ya. Masalahnya ya tahu sendiri badan yang seperti ini gitu. Habis duduk terus berdiri itu rasanya itu, gitu ya. Sudah enak-enak duduk itu mau garap gini, ya lupa kacamata. Saya lupa kacamata gitu. Saya panggil tadi Pak, malas untuk berdiri lagi begitu. Itu aja merasa sudah tidak nyaman begitu. Seorang Fanny Jane Crosby, dia seorang yang hebat dan dia bisa menciptakan sebuah lagu. Saya bacakan saja saudara ya. Seorang Jane, jadi kisah di balik sebuah lagu, ku berbahagia, yakin teguh, atau bahasa Inggrisnya Blessed Assurance. Fanny Jane Crosby, dia lahir dengan normal pada tanggal 24 Maret 1820. Pada waktu dia lahir, dia baru berumur 6 minggu. Ia menderita infeksi di matanya. Seorang yang mengaku seorang dokter berusaha mengobati dia, tetapi hasilnya sangat mengerikan. Kedua mata Fanny menjadi buta total. Melihat kondisi Fanny, orang tuanya menjadi sedih sekali. Ditambah beberapa bulan setelah itu ayah Fanny meninggal dunia. Tidak enak saudara ya. Dari semasa kecil Fanny dititipkan oleh neneknya, sementara ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Nenek Fanny mendidik Fanny, mengajarkan Fanny berdoa dan membaca Alkitab. Buta diajari Alkitab, baca Alkitab saudara. Karena buta, Fanny tidak dapat bersekolah di sekolah umum seperti anak-anak sebayanya. Fanny menikah dan mendapatkan seorang anak, tetapi saat masih bayi, anaknya meninggal dunia saat tertidur. Dalam kebutaannya, ternyata Fanny memiliki kemampuan untuk menghafal ayat-ayat Alkitab dan memiliki kepekaan menulis puisi dan lirik lagu. Dia telah menulis 8.000 syair untuk lagu rohani.
Salah satu lagu yang ditulisnya berjudul Ku Berbahagia Yakin Teguh. Tadi sudah saya nyanyikan. Selama hidupnya, Fanny Crosby telah menulis hampir 9.000 lirik lagu. Namun penghasilannya dari lagu-lagu tersebut sangat sedikit, tidak kayak sekarang saudara ya. Sekarang lagu-lagu itu kalau sudah viral begitu, lagu itu akan mendatangkan keuangan. Tapi Fanny tidak seperti itu. Dia hanya dibayar putus $1 atau $2 per lirik. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah memiliki rumah sendiri dan hanya tinggal di rumah-rumah sewa. Namun demikian Fanny tidak pernah mempersoalkan hal tersebut dan menganggap tujuannya menulis lirik adalah untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Perhatikan hati yang luar biasa ya seorang Fanny. Suatu kali ada pendeta yang menaruh rasa iba pada Fanny. Dia berkata, sungguh kasihan, yang Maha Kuasa melimpahkan bakat yang berlimpah-limpah pada Anda, tetapi tidak memberikan penglihatan pada Anda. Ya, siapapun juga pasti punya respect, dia punya punya empati terhadap seorang Fanny ini. Fanny langsung menjawab, jika aku bisa dilahirkan lagi, saya akan mengajukan permintaan agar dilahirkan dalam keadaan buta. Hamba Tuhan ini berkata, loh mengapa begitu? Tanya hamba Tuhan dengan kaget. Karena saat saya sampai di surga nanti, saya ingin yang pertama kali saya lihat adalah juru selamat saya. Wow. Dia tidak mau lihat apa-apa lagi. Yang penting nanti saat aku di dalam kerajaan sorga, aku tidak mau lihat siapa-siapa selain juru selamatku yang sudah menyelamatkan aku. Bukankah Fanny ini alami banyak penderitaan? Umur 6 minggu buta. Tidak lama kemudian ayahnya meninggal, dititipkan di neneknya yang tidak kaya. Dia sempat menikah, anaknya mati. Bukankah itu bertubi-tubi dia alami penderitaan? Tetapi 9.000 lagu dalam masa hidupnya tercipta dari dirinya. Dan itu lagu-lagu rohani, saudara. Lagu-lagu bukan cuma lagu ini, saudara, yang tenar, yang terkenal, tetapi itu banyak sebenarnya. Tetapi lagu ini yang seringkali dijadikan sebuah contoh, sebuah kontradiksi antara pujian yang dinaikkan dengan bagaimana kehidupannya. Gimana Fanny, kamu seorang yang buta, kamu berkata aku berbahagia. Gimana? Hidupmu tidak berbahagia. Dari kelahiranmu sampai engkau dipanggil Tuhan, kamu tidak bahagia. Tetapi lagu ini sangat menginspirasi banyak anak Tuhan. Dan tadi saya sempat membaca di situ dikatakan bahwa apa yang dia kerjakan, lagu-lagu rohani yang diciptakan, tujuan seorang Fanny Jane Crosby ini untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Wow. Hidupnya hanya dikhususkan untuk pelayanan. Saya tidak tahu kalau Fanny Jane Crosby ini hidup di zaman sekarang. Mungkin seperti siapa di Indonesia nih yang
yang seringkali nyanyi saatku tak melihat. Ada itu kan juga buta itu. Grecia saudara. Itu lagunya gimana saya lupa. Walau ku tak dapat melihat. Itu bukan ciptanya dia. Dinyanyikan, itu viral, dia dapat duit banyak. Fanny Jane Crosby tidak mendapatkan apa-apa. Dia mendapatkan gaji $1 atau $2. Jadi gajinya terputus. Padahal itu kalau lagu itu dinyanyikan di beberapa tempat. Itu suge, saudara. Ahmad Dhani bermasalah sama Once. Gara-gara Once itu suaranya bagus, suara emas. Setiap nyanyi nggak pernah ngasih PK ke Dhani gitu ya. Ya walaupun juga bukan Once ya. Itu bermasalah, saudara, karena itu duit, saudara. Royalti. Fanny tidak mendapatkan royalti, tapi dia mendapatkan royalti dari Tuhan. Dan dia berkata, kalau toh aku dilahirkan kembali, aku juga siap dilahirkan buta. Loh, kok bisa begitu? Jawabannya sangat dahsyat. Karena kalau aku mati nanti, yang aku lihat terlebih dahulu juru selamat. Paulus tidak menyesal dengan jawaban Tuhan. Cukup Paulus, cukup. Cukuplah kasih karuniaku padamu. Cukup sampai di situ. Kamu sudah banyak menerima banyak hal. Aku masih tetap pakai kamu. Mungkin saat kita berangkat ke gereja, ada di antara kita yang ngomel-ngomel, Tuhan, kok gini ya uripku? Kapan bagiku? Kapan untukku ya? Aku kok tidak pernah gini, tidak pernah gitu. Aku sudah berdoa, berpuasa, aku sudah menjadi pelaku firman seperti ini, tapi hidupku kok seperti ini. Ayo saudara, Paulus alami. Jane juga alami hal itu, tapi membuat dia kuat. Dan komen yang dia sampaikan semakin membuat seorang hamba Tuhan terperanjat. Terkadang kita harus alami hal-hal yang tidak adil dalam hidup kita supaya kita dewasa. Amin. Tapi jangan juga kita dewasa karena hal-hal yang negatif. Bukankah kita lebih senang dewasa di tengah-tengah berkat Tuhan, di tengah-tengah kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita? Semakin kita dewasa dan semakin takut akan Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan tidak jawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak cinta. Mungkin Tuhan juga berkata kepada kita, udahlah, sengaja aku titipkan itu. Masalah yang kamu hadapi, sengaja aku titipkan sama kamu, supaya kamu tidak sombong. Amin, saudara. Amin. Supaya kita tidak sombong. Saya minggu lalu pelayanan di GPD Gunung. Saya diberkati dengan sebuah pujian yang setelah itu saya sama tante tanya, berulang dalam 1 minggu ini mempelajari lagu itu. Lagunya itu sangat indah sekali. Coba aku kita belajar di lagu ini. Judulnya Yesus Setia. Kata-katanya, meskipun Tuhan tak menolongku,
meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Engkau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam, Engkau ada, Yesus setia. Kita pujikan pujian. Meskipun Tuhan tak menolong, amin. Meskipun duri dalam daging, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam sakit Engkau ada, Yesus setia, Yesus tetap setia. Amin. Berkali-kali kau, berkali-kali Tuhan kuatkan, Engkau kuatkan. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Pujian ini mengandung konsekuensi yang berat, saudara. Dikatakan meskipun Tuhan tak menolongku. Kata-kata ini gak gampang, saudara. Siapkan dari tolong Tuhan. Meskipun duri dalam daging, seperti Rasul Paulus, duri dalam daging didoakan, tak sembuh-sembuh, terus tetap menggocoh Paulus. Tetapi pengarang pujian ini, yaitu Jason Irwin, berkata, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Bisakah kita lakukan itu? Meskipun doaku tak terjawab. Paulus doanya ada dijawab. Untuk diri sendiri, doanya ada dijawab. Berdoa untuk orang lain, doanya dijawab. Berdoa untuk kesembuhan orang lain, dijawab sama Tuhan. Berdoa untuk diri sendiri, Tuhan, aku alami ini duri dalam dagingku, dan dijawab. Meskipun dagingku habis lenyap, kurus kering kerontang gitu ya, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sambil kita tutup mata, renungkan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, tetap
percaya sebuah pujian di hadapan Tuhan yang sangat dewasa. Walaupun aku tidak mengalami pertolongan Tuhan kali ini, yang aku tahu Tuhan berkali-kali menolongku. Tuhan tidak pernah biarkan hidup. Jangan kita memilih untuk mobil. Pilihlah percaya dan mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Meskipun kami sudah semua makin berdiri. Siang hari ini saya rindu untuk sedang jemaat Tuhan bersyukur buat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup. Bersyukurlah, Dia sangat baik, Dia setia. Haleluya. Ku tetap begitu percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Berkali-kali Yesus, terima kasih. menguatkan iman kami, yang membuat kami semakin yakin Tuhan, Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, teramat baik di hidup kami.
Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat pertolongan itu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan setiap firman-Mu dalam hati kami yang mendengar firman-Mu siang hari ini. Biarlah firman-Mu bekerja di hati setiap kami, membawa kami lebih mengerti rencana-Mu yang indah di hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau pengharapan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau penolong kami. Engkau Tuhan Yesus yang setia. Terima kasih, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi kami rindu terus kebenaran-Mu berbicara di dalam hati kami anak-anak-Mu, untuk meneguhkan iman kami di dalam kami menjalani hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan karena dosa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kuatkan iman percaya kami Tuhan, mampukan kami untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengar firman-Mu, seluruh kami yang datang pada saat siang hari ini, kami tidak dikecewakan oleh Tuhan, tetapi kami terus ditolong oleh Tuhan. Kami terus diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada-Mu. Tidak ada alasan untuk kami tidak memuliakan nama-Mu. Tidak ada alasan untuk kami tidak hidup setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi teguhkan iman kami, kuatkan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bawa korban syukur kami akan bawa korban tantangan kami akan bawa korban persepuluhan kami. Kuduskan setiap persembahan umat-Mu, kuduskan setiap hati pikiran umat-Mu, sehingga saat kami membawa persembahan di hadapan Tuhan, persembahan kami diterima oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami ditolong Tuhan, karena kami dikuatkan Tuhan, karena doa kami dijawab Tuhan. Pergumulan kami, haleluya, diberikan jalan keluar oleh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan berdoa. Baiklah Tuhan, kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya
Dia yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan limpah. Amin. Haleluya. Pengumuman pekerjaan Tuhan selesai ibadah ini dilanjutkan dengan ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan Bapak Ibu yang kemarin sudah mencatatkan diri untuk beli seragam, jadi udah jauh-jauh hari seragamnya sudah ada. Dan yang belum boleh berhubungan dengan Ibu Lucy karena beliau yang mengkoordinir atau yang memfasilitasi ya, sehingga untuk tahun ini Bapak Ibu kita seragam untuk Natal. Saya rindu bukan hanya kita pakai seragam yang baru, tetapi hati kita juga seragam untuk Natal ini. Amin. Haleluya. Supaya semuanya boleh menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Puji Tuhan. Pengumuman pekerjaan Tuhan sepekan ini, di mana hari Kamis ibadah tengah minggu, pelayan pujian Ibu Lucy dan renungan firman Tuhan Ibu Niken. Jumat ada mesbah keluarga di rumah masing-masing, dan hari Minggu ibadah raya disertai perjamuan Tuhan jam 7 pagi. Ya, jadi ibadah awal bulan. Jadi kita hari Minggu sudah masuk di bulan yang ke-11. Gak lama lagi. Kenapa? Oh iya, kakak Fanya wisuda ya, jadi diganti saja Bu Lucy. Ibu Sukri yang pimpin pujian, ya, karena Bu Lucy akan mengikuti wisuda anak kekasih Fanya di Malang, ya. Tuhan memberkati. Nanti hari Kamis diucapnya selamat. Ya, jadi hari Minggu ibadah raya disertai perjamuan Tuhan jam 7 pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan jam 9. Jam 9 sudah selesai. Jam 7 pagi pelayan pujian Ibu Gembala, singernya Saudari Kesia dan Saudari Fanya, LCD Saudara Jehuda, kolektan Ibu Yuli, Asher Ibu Tuti, dan petugas perjamuan Tuhan Saudara Johan dan Pak Agus untuk petugas perjamuan. Ya, itu saja pengumuman untuk hari Minggu, pelayanan sepanjang minggu yang ke depan. Jadi tolong yang tidak hadir hari ini diberitahukan bahwa ibadah raya di minggu depan diadakan pukul 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Kami semua berdiri. Terima kasih.
kami Tuhan Yesus, ucapan syukur dan terima kasih kami di akhir dari ibadat kami kepadamu. Kami puji syukur, terima kasih kepada Tuhan yang hidup, yang penuh kuasa, yang berkali-kali menolong kami, berkali-kali menguatkan kami, berkali-kali melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami yang datang saat siang hari ini. Engkau tahu satu persatu setiap pergumulan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap memilih untuk percaya, dan kami tetap mengucap syukur buat apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Apapun jawaban Tuhan, kami tahu kemurahan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami mengimani bahwa Engkau Allah yang luar biasa, dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami pulang dengan berkat Tuhan, pulang dengan jawaban Tuhan, pulang dengan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus, mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh yang Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami pulang bersama dalam hadirat Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan berkati.